Shalom saudara, hasil dari pengenalan akan Allah adalah pengalaman nyata, di mana kita mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Salah satunya adalah kita mengalami kuasa dari Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah itu berkuasa kalau kita sendiri tidak merasakan yang namanya kuasa Allah itu sendiri? Kuasa Allah identik dengan mengenal Allah sebagai sumber mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah suatu peristiwa atau kejadian luar biasa yang melampaui hukum alam dan biasanya dianggap sebagai tanda atau intervensi langsung dari kekuatan ilahi. Itu mungkin satu definisi yang sudah kita sering dengar. Bagaimana kita mendefinisikan mujizat itu peristiwa di luar nalar kita. Di satu sisi juga bagaimana Allah berkuasa dan menolong kita. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi pengenalan Allah itu sebagai sumber mujizat? Ada satu contoh yang mungkin menarik untuk kita pelajari. Contoh di Perjanjian Lama, belajar dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. Kita coba lihat. Waktu perjalanan ke Tanah Kanaan itu mencapai 40 tahun. Mereka, bangsa Israel itu mengalami banyak mujizat yang luar biasa. 10 tulah sebelum mereka keluar. Laut merah terbelah. Mana, roti surga, dan burung puyuh yang menjadi makanan mereka di padang gurun. Tiang awan dan tiang api. Terus ada air manis di Mara yang asalnya pahit menjadi manis. Terus keluarnya air dari batu. Banyak mujizat yang mereka lihat dengan kepala mata mereka sendiri. Tapi ada satu peristiwa yang menarik. Peristiwa di Kades Barnea. Ini peristiwa mungkin sekitar 2 tahun lah setelah mereka keluar dari Mesir. Peristiwa di mana ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Itu kita bisa lihat di Bilangan 13 sampai 14. Peristiwa di mana Musa menyuruh perwakilan dari tiap suku untuk mengintai bagaimana keadaan tanah Kanaan. Dari ke-12 pengintai itu, 10 orang mengatakan tanah Kanaan dengan suatu pemikiran yang negatif, di mana mereka mengecilkan hati bangsa Israel waktu itu. Mereka mengatakan bahwa bangsa Kanaan itu raksasa semua. Mereka seakan-akan seperti belalang di hadapan mereka. Mengecilkan hati. Walaupun pada dasarnya mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu memang benar-benar tanah yang baik adanya. Dari ke-10 orang itu, hanya 2 orang yang mengatakan sesuatu yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengatakan bahwa tanah itu baik adanya. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan menyertai mereka dan kita akan bisa merebut tanah Kanaan tersebut. Akan tetapi akibat dari 10 orang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik, akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, memberontak, tidak mau melanjutkan masuk ke tanah Kanaan. Sampai akhirnya akibat dari pemberontakan mereka itu, Tuhan menghukum
generasi pertama bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan. Generasi yang pertama itu meliputi generasi dari umur 20 tahun ke atas yang sekarang mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka tidak bisa masuk. Akhirnya mereka berkeliling di padang gurun mencapai 40 tahun lamanya hingga satu generasi tersebut mati di padang gurun semua. Kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa satu generasi tidak bisa masuk ke Kanaan? Sedangkan mereka sudah melihat banyak mujizat yang diadakan Allah. Bahkan kalau kita katakan mujizat itu benar-benar luar biasa. Benar-benar kuasa Allah itu luar biasa. Bayangkan bagaimana kita bisa melihat laut terbelah menjadi 2. Bukankah itu suatu mujizat benar-benar yang tidak mungkin terjadi lagi kecuali pas waktu itu tersebut. Pertanyaannya kenapa gitu? Kita lihat di Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini pernyataan Tuhan yang menjadi jawaban kenapa mereka tidak bisa masuk gitu. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku? Kita garis bawahi di sini. Tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Di Bilangan 14 ayat 11 ini terlihat bahwa mereka itu tidak percaya. Mereka tidak percaya, tapi mereka melihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Bukan ada sesuatu yang menarik ya? Kalau kita renungkan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya? Bukankah kalau kita lihat banyak mujizat berarti itu menjadi satu jaminan bahwa kita percaya, meyakini bahwa itu mujizat memang benar-benar terjadi gitu. Dan Allah itu punya kuasa di sini. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka tidak percaya? Saya coba renungkan. Saya coba analogikan pemikiran mereka waktu itu dengan analogi Allah sebagai mesin pembuat mujizat. Kalau kita bicara mesin itu diciptakan oleh manusia. Anggap ya kita bicara tentang mesin lah. Mesin diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia. Contoh misalkan generator. Kita memberikan bahan bakar, memasukkan bahan bakar, mesin dijalankan, akhirnya generator itu menghasilkan energi. Kalau kita berpikir Allah sebagai mesin pembuat mujizat, yang pertama adalah Allah diposisikan sebagai sesuatu yang membantu kita dalam hal ini membuat mujizat. Kita lihat kalau kita lihat polanya dari setiap peristiwa di bangsa Israel, keluar bangsa Israel ini, ada tindakan yang sama dari setiap peristiwa. Setiap mereka mengalami suatu permasalahan, bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka selalu bersungut-sungut. Di sini kita lihat, seakan-akan mereka menjadi pengendali. Musa dan Harun seakan-akan menjadi seorang operator mesin. Mereka bersungut-sungut kepada operator, ayo operator jalankan mesinnya. Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan menghasilkan mujizat. Anggap itu sebagai analogi lah. Jadi seakan-akan bangsa Israel itu melakukan sesuatu, dalam hal ini bersungut-sungut, memberikan satu input,
operator menjalankan mesin, dan mesin itu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau misalkan mesin itu tidak beroperasi dengan baik, berarti mereka berpikir bahwa mesin itu rusak kan? Jadi di sini kita lihat, mereka melihat Allah itu hanyalah sebagai alat untuk kepentingan mereka gitu. Yang mengendalikan di sini mereka sendiri, manusia sebagai manusia yang mengendalikan Allah, yang memanfaatkan Allah hanya untuk kepentingan mereka. Di sini kita tidak melihat Allah itu sebagai pribadi yang seharusnya manusia memiliki hubungan atau relasi. Kalau kita bicara tentang pengenalan akan Allah, Allah sebagai pribadi dan Allah yang memiliki hubungan. Di sini tidak ada yang namanya pengenalan seperti itu. Coba kalau kita bandingkan dengan Yosua dan Kaleb di pas bilangan 14 tersebut. Ini menarik perkataan-perkataan mereka. Di bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kita lihat pengenalan Yosua dan Kaleb tentang Allah. Mereka mengerti bahwa Allah itu adalah suatu pribadi. Suatu pribadi yang memiliki pemikiran, kehendak, dan perasaan sendiri. Dengan gamblangnya mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Pemahaman yang menarik mereka. Mengetahui bahwa Tuhan itu pribadi gitu. Makanya mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Tapi dengan satu keyakinan, mereka yakin bahwa Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu gitu, dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Di balik pribadi Allah tersebut, mereka tahu gitu siapa Allah itu. Allah yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Mereka yang melakukan waktu itu, mereka tahu bahwa janji itu tetap berlaku buat mereka. Seperti hubungan antara bapa dan anak. Allah sebagai bapa dan mereka sebagai anaknya. Mereka tahu bahwa bapa akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi bapak tersebut sudah berjanji kepada anaknya untuk memberikan sesuatu yang baik adanya. Terus kita lihat dari ayat 9. Janganlah memberontak. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Mereka tahu dengan relasi atau hubungan mereka dengan Allah, hal yang utama yang mereka yakini bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka. Makanya mereka mempunyai satu keyakinan bahwa mereka tidak akan takut kepada bangsa-bangsa tersebut. Menarik sebenarnya. Kita di sini bisa melihat ada dua cara sikap mengenal Allah sebagai sumber mujizat itu. Namun inti dari semuanya itu, kita tetap mengenal Allah sebagai satu pribadi dan
pribadi yang memiliki relasi dengan kita. Itu yang menjadi kunci utama. Walaupun Allah itu berkuasa dan kita menerima kuasa Tuhan, kita tetap bisa meyakini bahwa kita bisa mengenal Allah dan mengalami pengalaman nyata tersebut lewat kuasa Tuhan atau mujizat di sini. Jangan seperti bangsa Israel, satu generasi tersebut yang melihat Allah itu cuma sebagai suatu alat belaka, tanpa mencoba mengenal Allah sebagai satu pribadi yang menyertai mereka. Mereka hanya memanfaatkan Allah untuk kepentingan mereka sendiri. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.